Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin mau masukkan ke tema tarot psikologi. Dan temanya ini cukup unik, cukup seru juga, karena mungkin sering dialami oleh kalian semua, terutama yang lagi banyak ngalamin hal ini adalah Gen X ya, atau generasi X. Ya, nggak cuma Gen X aja, Gen Y atau Gen milenial atau mungkin juga Gen Z ini juga mungkin ngalamin hal yang serupa. Tapi berkaitan itu, kita mau bedah bersama-sama tentang cinta yang membisu. Sebenarnya seperti apa sih kamu bagi diri dia ketika cintanya membisu? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya sudah Kevin tentukan ya sahabat bagian. Ini Kevin masukkan ke tarot psikologi, cinta yang membisu. Seperti apa kamu bagi diri dia? Ini untuk kasusnya, untuk kalian yang mungkin cintanya adalah membisu, tapi kamu masih bertanya-tanya, sebenarnya kamu tuh seperti apa sih di mata dia, dan kamu itu seperti apa bagi diri dia. Kita akan kulik lebih dalam lagi ya sahabat bagian, bagaimana untuk energinya dia kepada sahabat bagian. Jika ini adalah kisah kamu hubungan yang membisu, sambil Kevin rasakan dulu energinya. Ini Kevin masukkan ke timeless reading juga ya sahabat bagian, tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Untuk kalian saja semuanya yang mungkin ini adalah tema kamu, cinta yang membisu. Seperti apa kamu bagi diri dia untuk hubungan yang membisu, namun perasaan ini masih kuat. Perasaan yang kamu rasakan masih kuat terhadap diri dia. Lalu bagaimana dia ke sahabat kebahagiaan? Apakah kamu itu penting banget buat dia atau enggak ya? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah dalam cinta yang membisu. Remove. Sahabat bagian, sepertinya seperti ada yang hilang dalam hubungan ini. Seperti ingin melepaskan, namun terkadang melepaskan pun juga sulit, sehingga memilih untuk diam. Ya, mungkin istilah kerennya itu diam adalah silent treatment ya sahabat bagian. Kalau dalam istilah psikologi, diam dalam sebuah hubungan percintaan itu biasanya dinamakan silent treatment. Karena banyak sekali hal-hal yang muncul sebagai alasan hubungan ini. Sebenarnya orang ini pengen hilang dari kamu. Ketika dia diam, atau mungkin juga ini berarti kamu ya, karena ini bisa terbalik ya, kamu yang diemin dia atau dia yang diemin kamu. Pada dasarnya ingin menghilangkan perasaan yang tidak nyaman dalam hubungan semacam ini. Mungkin ada sebuah perubahan, mungkin ada sebuah penolakan. Kartu remove di sini mengindikasi bahwa ketiadaan dalam perasaan yang tidak sama seperti dulu ini menjadi sebuah pemicu atau perubahan-perubahan dari rutinitas, dari cara dia ngejalin cinta dengan kamu, dari cara dia memperlakukan kamu seperti apa. Ada sebuah perubahan di situ. Ingin melepaskan, ingin hilang, ingin lepas dari itu semua. Namun terkadang yang namanya long term memory itu terkadang muncul yang membuat untuk melepaskan itu ragu. Kalian bisa lihat ya, ada simbol sosok perempuan di sini. Dia sedang bersedih, dia seperti sedang menangis, dia memeluk sosok, dan sosoknya di sini seperti sosok lumpur. Dia nggak bisa dipeluk erat, dia akan luntur di sini, atau dia akan hilang. Walaupun ingin melepaskan,
namun terkadang rindu dalam jarak diam membuat perasaannya kembali bergejolak. Dan Kevin merasakan kamu di dalam benaknya dia. Dia ingin melepaskan kamu tapi dia nggak sanggup. Karena dia masih merasakan sisa-sisa cinta dari diri kamu. Dan kamu adalah orang yang memang banyak sekali memberikan sebuah memori, ingatan kepada diri dia. Kamu bagi diri dia adalah sesuatu hal yang sulit untuk dilepaskan, sehingga dia memilih untuk diam atau silent treatment kepada kamu. Namun orang ini sepertinya hanya bisa menggantungkan hubungan ini dengan sangat kebahagiaan. Tapi ketika kamu ngerasa bahwa aku juga sebenarnya gak nyaman dalam kondisi semacam ini, aku ingin hilang, aku ingin lepas, tapi kenapa gak bisa? Ya, pada dasarnya gak semudah itu ya sangat kebahagiaan untuk melupakan seseorang. Apalagi orang tersebut itu memang sudah memberikan memori, kenangan-kenangan yang indah. Kalau berkaitan kamu di benaknya dia atau kamu bagi diri dia, kamu ini adalah sesuatu hal yang hilang namun tidak bisa dilepaskan. Yang hilang ini mungkin adalah cara kalian untuk bisa menikmati cinta yang berbeda, tidak sama seperti yang dulu. Apakah hal semacam ini bisa diperbaiki? Jawabannya adalah bisa. Karena simbol dari archetype kartu remove di sini, ada seseorang yang sebenarnya ingin memeluk, namun yang dipeluk ini justru seperti hancur. Apakah hubungannya terlalu erat, hubungannya itu terlalu rekat banget sehingga tidak pernah memberikan ruang untuk hubungan ini? Atau mungkin juga kesulitan bagi diri dia untuk mengungkapkan sisi emosional kepada kamu, sehingga ini mempengaruhi cara dia berkomunikasi dengan sangat bagian, yaitu dengan cara diam. Tapi yang jelas kamu bagi diri dia adalah sesuatu hal yang ingin dia lepaskan, namun dia tidak ingin kehilangan kamu. Atau sebaliknya, dia ingin hilang dari hidup kamu, tapi kamu gak bisa dilepaskan begitu saja. Ini adalah dia kepada sangat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, indifferent. Wah, kalian bisa lihat ya, dan kalian bisa baca kalimat oracle-nya. Indifferent tentang acuh, berpaling, ketidakpastian. Ya, kamu bagi diri dia adalah ketidakpastian baginya. Kenapa tidak pasti? Orang ini masih meraba tentang masa depan, bagaimana hubungan ini. Dan dia memilih acuh, tak acuh, atau berpaling dari kamu. Kalau bahasa Jawanya itu melengos ya, salah bagian dia seperti melengos. Tapi sebenarnya dia juga memperhatikan kamu, apakah kamu bisa bertahan dalam kondisi ini atau tidak. Orang ini seakan-akan itu mencari sebuah alasan khusus biar saat bagian tuh kayak ngerasa bersalah banget sama dia, sehingga dia diam semacam ini. Dan kalau berkaitan dalam hal semacam ini, mungkin orang ini kurang mendapatkan sebuah literasi secara emosional. Dan Kevin ngerasain paling banyak itu kasus-kasus semacam itu ada di generasi X ya. Generasi X itu kelahiran tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Kasusnya itu banyak banget. Ini masalah-masalah tentang literasi emosional, entah itu pembawaan dari generasi yang sebelumnya, dari baby boomer, sehingga mempengaruhi seseorang untuk mengungkapkan emosional. Ya, mengungkapkan emosional itu penting banget ya, saat bagian itu memang harus dimulai dari dini. Emosional itu nggak bisa ditahan, apapun yang dirasa kita juga harus bisa mengajarkan anak kita tentang bahasa perasaan. Apa yang dirasa, bukan hanya ngejudge dan lain sebagainya, karena hal semacam ini akan terus terbawa sampai tua. Dan di sini Kevin melihat orang ini memang acuh tak acuh, orang ini memang cuek banget sama kamu, orang ini memang selalu memberikan ketidakpastian dalam hidup kamu, dan ini yang membuat kamu kebingungan. Tapi terkadang dia bisa mendekat ke kamu, dan hal semacam ini yang membuat kamu kayak ngerasa bersalah sendiri terhadap hubungan semacam ini. Tapi Kevin ngerasain, walaupun dia diam semacam ini, dia gak bisa kehilangan kamu atau jauh dari kamu. Karena orang ini hanya ingin memvalidasikan diri dia ke kamu. Dan dia hanya ingin memastikan apakah kamu menyesal telah membuat dia semacam ini atau tidak, membuat dia diam. Dan ini mungkin juga bisa terjadi pada kamu ketika kamu diamin seseorang, tapi kamu kayak masih mencoba meraba-raba apakah ada penyesalan dari diri dia, apakah dia bisa sadar, apakah dia bisa berubah, sehingga kamu memilih diam. Kamu mungkin pernah melakukan hal itu kepada kekasih kamu,
dan ini juga terjadi pada diri dia. Tapi yang jelas pada dasarnya kamu bagi diri dia tidak bisa dilupakan begitu saja, meskipun orang ini cuek, meskipun orang ini acuh tak acuh. Tentang ketidakpastian ini dari bentuk perjalanannya sama kamu. Apakah hubungannya belum sampai ke tahap komitmen, atau mungkin juga memang sudah bertahap ke komitmen, namun untuk menjaga keintiman itu banyak sekali keretakan-keretakan. Sehingga hadirnya masa depan tentang hubungan ini menjadi ketidakpastian atau ketidaktahuan. Orang ini selalu bilang flow ngalir, jalanin aja. Tapi ketika ada masalah, memilih diam, memilih berpaling, acuh, cuek, dan lain sebagainya, ini sudah pasti orang ini memang tipikal orang yang memang literasi secara emosional itu memang kurang. Apakah ini bisa diperbaiki? Bisa. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini saat bagian kalau kita memang belajar untuk bisa menyadari satu sama lain. Tapi yang jelas saat bagian dia masih tetap di situ kok. Walaupun dia acuh tak acuh sama kamu, berpaling, dia tidak pernah memberikan sebuah ketidakpastian sama kamu, tapi dia masih tetap di situ. Dia mau kemana lagi saat bagian? Mau cari apa lagi? Karena memang tidak ada seseorang yang bisa mencintai dia seperti kamu sampai dengan saat ini. Kamu yang mampu bertahan. Tapi jangan sampai kamu yang bertahan dalam kondisi di sini tidak melakukan apapun. Karena sikap diamnya dia, pasifnya dia, ini bisa memperburuk kondisi mental kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Knighting. Wow. Ada kesadaran untuk bisa memperbaiki nih saat bagian. Kalian bisa baca ya kalimat oracle dari kartu Knighting, perbaikan, proses, dan juga jejak. Kamu juga perlu evaluasi lagi. Jejaknya dia dalam mencintai kamu tuh sering silent treatment kayak gini nggak? Sering diemin kamu nggak? Kalau jarang, dia tiba-tiba diemin kamu dan ini nggak pernah, ya mungkin itu ada jeda di mana dia untuk memikirkan kelanjutannya bagaimana dan untuk memperbaiki. Tapi kalau misalkan jejaknya kamu sama dia ini sering kayak gini, diam, apa-apa diam, cuek, acuh, kayak nggak memberikan kepastian sama kamu, dan ini sering ngalamin hal semacam ini, kamu betul perlu untuk mengevaluasi ulang lagi. Karena jika bukan kamu yang memperbaiki, siapa lagi? Orang ini memang pasif sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin rasa 40% dari energinya dia ada niatan untuk memperbaiki. Karena kamu bagi diri dia adalah seseorang yang spesial. Dia mau cari siapa lagi, gak akan nemu. Karena kamu sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang memang sudah paham betul dia. Kalau kita membahas sedikit ya tentang sisi psikologi dalam hubungan semacam ini, membisu atau silent treatment saat bagian dalam ranah cinta, ini muncul karena banyak alasan-alasan yang cukup kompleks. Yang sering Kevin dapetin kasus semacam ini ya, biasanya itu karena kehabisan kata-kata. Ini umumnya ya, kehabisan kata-kata, nggak tahu mau ngomong apa, maka memilih untuk diam. Atau mungkin juga ini tentang mekanisme pertahanan diri. Dan ketika seseorang merasa terluka, merasa disalahpahami atau merasa diserang, biasanya akan memilih diam sebagai benteng. Maka dari itu coba lihat hubungannya kamu sama dia. Ketika dia diam, apakah dia sedang terluka? Apakah dia sedang disalahpahami? Apakah dia sedang diserang? Makanya dia memilih diam. Ini pun juga, kamu juga akan ngerasain hal yang serupa. Ketika mungkin kamu terluka, kamu sering disalahpahami, kamu sering diserang, kamu udah berkata-kata tapi udah kehabisan kata-kata, biasanya memilih diam. Karena sebagai bentuk mekanisme pertahanan di dalam sebuah hubungan. Diam itu seperti waktu untuk cool down, untuk menghindari kata-kata yang memperburuk sebuah situasi. Dan biasanya ini sering terjadi karena konflik, atau mungkin juga ingin menghindari sebuah konflik. Karena kalau berkata pun juga mungkin gak didengar, sehingga diam itu sebagai bentuk pertahanan diri. Maka dari itu saat bagian kamu coba lihat mekanisme dalam hubungan ini, diamnya itu sebagai bentuk pertahanan diri atau tidak.
Ataupun juga diam semacam ini atau silent treatment semacam ini karena ada rasa takut atau cemas pada reaksi hubungan ini. Ada orang yang takut akan sebuah penolakan. Ini sering Kevin bahas ya tentang penolakan, karena paling banyak itu berada di vibrasi force, yaitu keinginan yang kuat. Ya, rasa takut atau cemas pada reaksi dalam sebuah hubungan biasanya itu hadirnya dalam sebuah penolakan atau merasa tidak aman untuk menyampaikan sesuatu. Dan jika dalam sebuah hubungan semacam ini saat bagian ada mungkin riwayat atau mungkin juga perjalanan, dia ini orangnya mudah marah, dia ini orangnya mudah sekali menghakimi atau selalu memotong pembicaraan, maka yang namanya membisu itu bisa menjadi zona aman. Kalau dia membisu semacam ini sebagai bentuk rasa takut atau cemas pada reaksi kamu, ini mungkin mengindikasi bahwa ketika dia bicara selalu kamu jeda, selalu kamu potong, selalu kamu hakimi, selalu kamu marahin, makanya dia memilih diam semacam itu. Dan ini juga bisa berlaku bahwa kasusnya adalah kamu diam karena ada rasa takut, ada rasa cemas tentang reaksi dari diri dia, sehingga kamu memilih zona aman untuk diam di situ. Lalu diam semacam ini karena kurangnya keterampilan komunikasi secara emosional. Nah, ini PR banget nih. Mungkin nanti Kevin akan bahas di tema yang terpisah, terutama untuk tarot psikologi tentang generasi ya, baik generasi X, generasi Y, generasi Z atau generasi Alpha, atau mungkin juga yang masih ada nonton di sini generasi baby boomer. Mungkin nanti Kevin akan membahas ya, generasi yang senior tentang kurangnya keterampilan komunikasi emosional atau literasi secara emosional ya, saat bagian. Dan kasus semacam ini paling banyak itu ada di generasi X, kelahiran tahun 1965 sampai dengan 80. Kalau generasi milenial atau generasi Y ini kemungkinan memang literasi secara emosionalnya itu mudah beradaptasi ya, karena perkembangan zaman. Generasi Z juga sama, dia bisa berkembang secara literasi secara emosional karena akses apapun bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, bukan berarti di sini Kevin mengejat bahwa generasi X ini kurang literasi emosional, tapi memang di era saat itu teknologi itu nggak secanggih ini, nggak semudah yang bisa kita dapatkan ya saat bagian. Sehingga terkadang diam ini sebagai kurangnya keterampilan komunikasi secara emosional, kurangnya keterampilan komunikasi secara emosional ya saat bagian. Karena memang tidak semua orang ini tahu cara mengungkapkan emosional, emosi, perasaan secara baik atau secara sehat. Dan bisa jadi ini sejak kecil, saat kecil ini tidak diajarkan untuk membicarakan tentang perasaan, sehingga yang namanya diam ini menjadi polanya dia. Maka dari itu saat bagian kalau mendidik anak, coba pendekatan secara emosional untuk mengungkapkan apa yang anak ini rasa, ungkapkan secara emosional. Bukan kalau misalkan pulang sekolah, misalkan nih anak pulang sekolah, gimana tadi PR-nya, bisa dikerjain nggak, ada PR nggak, kamu di sekolah dapat nilai berapa. Jangan membahas tentang hal itu, tapi bilang sama anak, gimana hari ini, sekolahnya seru nggak, kamu main apa aja, seru nggak, seneng nggak, oh seneng mama, seneng papa, kayak gini-gini. Biarkan anak bercerita tentang sisi emosionalnya, pasti itu akan membuat si anak ini bisa berkembang secara emosional. Nah, kalau berkaitan diam semacam ini juga ada pengaruh juga tentang seseorang yang memang kurang dalam keterampilan berkomunikasi secara emosional atau literasi secara emosional. Dan ketika orang diam semacam ini juga bisa karena manipulasi emosional, silent treatment yang memang disengaja. Dan ini banyak banget, terutama orang-orang yang egois, orang-orang yang NPD, manipulatif. Manipulasi emosional ini pernah Kevin bahas ya saat bagian. Di dalam sebuah hubungan yang memang pada dasarnya sudah mulai nggak sehat, diam ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengontrol atau menghukum pasangan atau untuk menghukum kamu. Tujuannya memang membuat kamu merasa selalu bersalah, merasa cemas, dan berusaha keras untuk mencari sebuah perhatian. Kalau misalkan
diamnya dia bikin kamu sebagai pasangannya dia tuh kamu kayak ngerasa bersalah sendiri, kamu ngerasa cemas, kamu berusaha untuk mencari perhatian dia. Ini artinya diamnya dia sebagai bentuk manipulasi emosional. Maka dari itu hal semacam ini berbahaya karena ini toksik banget sahabat kebahagiaan. Ini toksik banget, pernah Kevin bahas juga ya. Lalu seseorang yang diam ini juga berarti tentang kelelahan secara emosional. Karena jika sebuah konflik atau masalah sudah terlalu sering terjadi dan ngulang-ngulang kayak gitu terus, dan salah satu pihak mungkin akan kehilangan energi untuk bicara, atau capek, atau mungkin juga mati rasa karena udah sering kayak gitu, sehingga diam ini sebagai alat atau sebagai bentuk ungkapan bahwa ini lelah secara emosional. Namun sahabat bagian, yang namanya diam di sini bukan berarti tentang sebuah strategi di dalam sebuah hubungan, tapi ini adalah tanda bahwa aku sudah capek, aku udah lelah, aku sudah muak. Maka dari itu memang butuh evaluasi lagi dalam hubungan semacam ini. Dan yang paling parahnya sahabat bagian, ada pola keterikatan ya, yang ini pernah Kevin bahas tentang pola avoidant attachment, atau mungkin juga gaya keterikatan untuk menghindar. Jadi kalau orang udah punya karakter avoidant attachment, ini hampir sama kayak kurangnya literasi secara emosional. Ini cenderung menarik diri ketika secara emosional ini merasa terancam. Mungkin nanti akan Kevin bahas lebih detail lagi tentang karakter-karakter orang yang punya gaya keterikatan semacam ini, avoidant attachment. Kan ini bahaya banget soal kebahagiaan, selalu menghindar. Ya, sumbernya apa? Karena sulit mengungkapkan apa yang dia rasa, dan itu adalah pola lamanya dia. Ini beberapa hal yang berkaitan dalam ranah psikologi ya soal kebahagiaan. Tapi kalau kita membahas tentang cinta dan juga berkuasa atau kendali, ini mungkin perlu sahabat kebahagiaan renungi lagi, terutama untuk diri dia. Ada hal yang berkaitan orang itu membisu karena cinta atau membisu karena ingin berkuasa. Dari dua hal ini kalian harus bisa membedakan. Sebagai pembelajaran atau sebagai edukasi ya sahabat kebahagiaan, membisu karena cinta atau mungkin juga istilahnya itu adalah protective silence ya. Biasanya hal semacam ini dia tuh punya motivasi. Kalau membisu karena cinta ini biasanya positif ya. Dia punya motivasi di dalam diri bahwa ingin mencegah yang namanya pertengkaran agar tidak semakin panas. Karena akan memberi sebuah ruang bagi diri atau bagi kamu untuk mendinginkan kepala. Dan motivasi terbesarnya adalah menjaga perasaan kamu. Karena takut perkataannya dia saat lagi emosi ini bisa melukai. Maka membisu karena cinta semacam ini punya energi positif, yaitu memberi jeda. Dan biasanya ciri-cirinya adalah diikuti dengan komunikasi yang lanjutannya ini suasananya itu menjadi lebih tenang lagi, jadi nggak marah-marah. Hal semacam ini memang butuh waktu. Dan orang yang membisu karena cinta tidak ada maksud untuk membuat kamu saat bagian merasa bersalah atau tertekan. Diamnya adalah sementara, bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Dan biasanya nada hubungan semacam ini penuh dengan kasih. Meskipun gak banyak bicara, gak banyak bacot. Orang semacam ini rata-rata adalah orang yang dewasa untuk bisa menyikapi. Dan dampaknya memang positif ya, saat bagian bisa membuat hubungannya ini lebih dewasa juga, karena akan diikuti komunikasi yang terbuka setelahnya. Dan ini adalah bentuk dari kesadaran dari seseorang yang memang punya rasa hormat untuk menghargai pasangan, yaitu kamu. Kalau orang membisu karena cinta, yang positif itu semacam ini saat bagian. Tapi kalau membisunya itu karena ingin berkuasa, atau istilahnya itu adalah silent treatment manipulatif ya. Motivasi orang semacam ini membisu karena ingin berkuasa itu adalah untuk menghukum kamu
karena dia mungkin merasa tersinggung. Dan juga mengontrol emosi kamu lewat ketidakpastian. Sama seperti kartu indifferent di sini. Kalimat oracle-nya adalah ketidakpastian. Ini cara dia untuk mengontrol emosi kamu lewat ketidakpastian semacam ini. Dan motivasinya adalah menciptakan rasa bersalah atau takut agar kamu menyerah dan menuruti semua kemauannya dia. Nah, kalau kamu ketergantungan secara emosional, mungkin kamu akan mengiyakan. Kalau dia NPD, kamu adalah orang yang empati. Wah, ini kekuras banget energinya. Biasanya hal semacam ini ciri-cirinya itu orangnya itu biasanya diamnya itu selalu berlarut-larut tanpa kejelasan. Tiba-tiba diemin kamu tanpa kejelasan, yang membuat kamu tuh cemas, membuat kamu tuh kayak mikir sendiri. Lalu biasanya dia itu tidak mau menjawab. Walaupun kamu sudah berusaha untuk memperbaiki, sudah berusaha untuk ngomong, tapi dia nggak pernah menjawab. Kalau ada ciri-ciri semacam ini, bisunya dia adalah ingin berkuasa. Biasanya ciri-cirinya adalah dibarengi dengan sikap yang dingin. Orangnya itu indifferent, suka memalingkan wajah. Orangnya itu mungkin suka mengabaikan kehadiran kamu, melengos. Tiba-tiba ditinggal. Lagi kumpul-kumpul apa, kamu datang ditinggal. Dan hal ini sering diulang sebagai senjata dalam konfliknya. Makanya ini bahaya banget sahabat kebahagiaan, karena dampaknya ini bisa memicu yang namanya rasa cemas, rendah diri, ketidakamanan di dalam sebuah hubungan. Ini berbahaya, dampak semacam ini. Karena ini lama-lama bisa menjadi toksik. Lalu dampak yang selanjutnya adalah hal semacam ini lama-lama bisa membuat pasangan ini merasa tidak berharga. Kelelahan secara emosional, tidak dianggap, tidak diakui. Dan kalau misalkan dilakukan terus-menerus hubungannya secara keintiman, itu bisa pudar. Nah, jadi ada dua golongan nih sahabat bulan. Kevin masukkan dua golongan ya. Orang yang membisu karena cinta, atau orang yang membisu karena ingin berkuasa. Dari dua hal ini yang Kevin jelaskan, mungkin sahabat bagian juga harus lebih bisa memahami dulu. Singkatnya itu kalau misalkan karena cinta, diamnya itu untuk melindungi hubungan. Tapi kalau untuk berkuasa, diamnya itu untuk mengendalikan hubungan. Pengennya mengendalikan. Biasanya tuh orangnya NPD. Kalau orang udah NPD tuh kayak gitu. Tapi nggak cuma NPD doang, orang egois, keras kepala dan lain sebagainya bisa diamnya itu untuk berkuasa atau mengendalikan. Oke, itu penjelasannya ya sahabat kebahagiaan. Kita tarik lagi untuk kartu yang selanjutnya. Ini kita baru 3 kartu. Selanjutnya, wow. Apa kamu sudah nyaman sama orang semacam ini? Mungkin dulu nyaman, tapi karena kurangnya literasi secara emosional dalam mengendalikan sisi emosional, ini membuat kenyamanannya itu menjadi pudar. Kalau kita dalami lagi lebih dalam sahabat bagian, dia itu sebenarnya nyaman gak sih sama kamu? Dalam lubuk hati dia mengatakan bahwa aku nyaman sama kamu. Tapi ketidakmampuannya dia untuk berkomunikasi secara emosional membuat diri dia memilih untuk diam. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle dari kartu comfort di sini adalah kenyamanan, kelembutan, dan manja. Dia sebenarnya ingin ngerasain nyaman lagi sama kamu, bisa manja-manjaan lagi sama kamu, tapi ketutup sama ego, ketutup sama ketidakmampuannya dia mengungkapkan sisi emosional kepada kamu. Jadi PR-nya ada di sini. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, saat bagian antara kamu apa dia, antara kamu atau dia, akan ada yang tumbuh. Kevin sih yakin 100% yang tumbuh itu adalah sahabat kebahagiaan. Karena beberapa Kevin reading di tema hal yang serupa dari kasus-kasus yang sudah Kevin buat videonya. Kalian sahabat kebahagiaan itu bukan penonton biasa. Kalian adalah orang-orang yang bisa tumbuh baik, tumbuh secara spiritual, tumbuh secara emosional, tumbuh secara fisik, apapun itu sahabat kebahagiaan. Kamu adalah orang yang berkembang di situ.
tentang ketidakmampuannya dia untuk bisa mengendalikan emosional atau kekurangannya dia dalam mengendalikan emosional, ternyata kamu adalah orang yang tumbuh. Kamu adalah orang yang tumbuh. Jadi, kamu bisa menyelesaikan ini semua dengan cara kamu, dengan kesadaran kamu. Lalu bagaimana dengan diri dia? Apakah dia bisa tumbuh? Sepertinya ada ketertinggalan dari dia untuk memahami hal semacam ini. Jadi mungkin videonya Kevin di sini bisa menjadi literasi buat kalian, bisa menjadi perspektif baru buat kalian bahwa oke, yang namanya cinta tuh kayak gini, dipelajari, dipahami pelan-pelan, pasti akan ada yang tumbuh. Kartunya adalah grow, tumbuh, kebangkitan, dan berlalu. Apakah hal semacam ini, diam semacam ini akan terus menerus? Ini akan berlalu, tapi bisa terulang kembali, bisa mengalami siklus yang sama. Kenapa? Karena orang ini sudah ketinggalan jauh dari vibrasi kamu. Vibrasi kamu di sini adalah grow, tumbuh. Kamu ada kebangkitan di sini, sedangkan dia ada di bawah kamu. Maka PR-nya adalah mungkin kamu ngajarin dia untuk tumbuh. Tapi perlu diingatkan, kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali kesadarannya. Jadi kalau kamu pengen dia sadar, dia tumbuh, dia berubah, tapi kesadarannya nggak muncul, ya susah. Maka lebih baik kamu yang tumbuh. Kamu yang tumbuh, kamu yang meningkatkan value kamu, pemahaman kamu, agar kamu tidak terus kekuras energinya sama orang semacam ini. Biar kamu gak kelelahan, biar kamu gak ngerasa capek, cemas, seperti apa yang Kevin sebutkan tadi. Ini adalah energinya, sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin pakai kartu ini aja ya, pakai kartu Deeply Oracle. Ini Kevin senang nih pakai kartu ini. Ini kartu bikinannya Kevin sendiri, dan mudah-mudahan waktunya Kevin banyak ya untuk nulis setiap kartu sebagai buku, karena baru dua kartu yang bisa Kevin tulis sebagai buku ya. Seperti apa kamu bagi diri dia? Oke. Seperti apa kamu bagi diri dia? Oke, saat bagian kartunya di situ ada grow, di sini ada kartu growth, pertumbuhan, pencapaian, proses. Saat bagian orang ini ngerasa sih sebenarnya dia tuh kayak ngerasa minder sama kamu. Kamu tuh mudah berkembang, kamu mudah tumbuh. Dan orang ini kayak ngerasa tertinggal sama kamu. Dia sadar, dia tahu dia tertinggal oleh kamu secara emosional, secara finansial, secara spiritual, secara fisik, secara pola pikir, dan lain sebagainya. Dia ngerasa tertinggal banget. Makanya orang ini berusaha agar kamu ngikutin egonya dia, ngikutin kemauannya dia terus, biar kamu turun. Kalau energi semacam ini memang justru akan membuat kamu sulit untuk berkembang ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wah, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Rival, tentang keputusan, tentang keinginan. Meskipun masih ada gairah, meskipun masih ada suka, tapi kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Dia diam semacam ini, sebenarnya ingin memutuskan hubungan. Ada simbol gunting yang ingin memutuskan bunga mawar berwarna pink. Dia sebenarnya ingin memutuskan hubungan ini sama kamu. Tapi karena banyak sekali ketergantungannya dia sama kamu, maka sulit. Atau mungkin juga dia adalah suami kamu atau istri kamu atau pasangan kamu, dan gak semudah itu untuk memutuskan hubungan ini. Yang terkadang orang ini juga masih butuh kamu secara gairah. Tapi perlu diingatkan, kalau dia butuhnya cuma gairah-gairah doang sama kamu, kamu juga harus mengevaluasi ulang bahwa hubungan semacam ini bukan hanya dia saja yang menginginkan atau melampiaskan gairah ke kamu saja, tapi dia juga harus memahami kamu. Kalaupun dia tidak bisa memahami kamu, ini giliran kamu untuk memahami diri sendiri, dan kamu juga punya andil untuk ngambil keputusan di sini. Jadi nggak terus-terusan kamu ngikutin dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, affection. Wah, sangat kebahagiaan. Dia tuh tahu loh, sebenarnya dia masih butuh afeksi kamu. Dia tuh bener-bener orang yang hatinya tuh kayak kosong, kayak pengen dipeluk, kayak pengen dibimbing. Tapi orang ini kesulitan untuk mengungkapkan sisi emosionalnya.
Karena mungkin literasi emosionalnya kurang, atau mungkin juga gayanya dia adalah gaya avoidant attachment. Dia sebenarnya butuh kamu, tapi nggak bisa ngungkapin saat bagian. Dan kamu pun juga sebenarnya tahu, tapi kamu juga sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata kamu. Kamu sebenarnya juga kasihan sama dia. Mungkin dari kisah hidupnya dia anak keberapa dari beberapa saudara, dia punya sejarah atau histori dari kisahnya, masa lalunya, sehingga kamu kayak ngerasa kasihan sama dia. Tapi ini bahaya nih, kalau cinta kamu sama dia cuma kasihan doang, kamu capek sama kebahagiaan. Dan kamu bagi diri dia sebenarnya ingin dibimbing sama kamu. Dia masih butuh afeksi. Kalimat oracle dari kartu affection di sini adalah ketulusan, kasih sayang, dan memberi. Dan kamu bagi diri dia adalah orang yang tulus, orang yang selalu memberikan sebuah kasih sayang. Tapi dia kesulitan untuk mengungkapkan secara emosional kepada sahabat kebahagiaan. Tapi di sini bijaksananya adalah kamu tidak bisa menyalahkan dia. Kamu tidak bisa mengutuk dia. Jika kamu memang masih cinta dia, kamu masih ngerasa bahwa ada tanggung jawab untuk membimbing dia, maka peluk dia. Kalau kamu ngerasa ogah dan gak mau lagi, cukup doakan saja. Biarkan dia berkembang dengan caranya, dengan prosesnya. Dan kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali kesadarannya. Maka dari itu doakan tentang kesadarannya saja. Ini adalah energi yang terlihat untuk tema kita hari ini. Oke, Kevin pakai kartu ini aja ya. Dan berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja sih yang muncul untuk tema kita? Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, jangan nangis, jangan bermuram durja. Bukan berarti oh bukan dia, oh bukan aku, karena zodiaknya nggak muncul. Tapi bijaksananya adalah ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil edukasinya ya, saat bagian. Kita lihat untuk zodiaknya, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Capricorn, lalu selanjutnya adalah Sagittarius, Scorpio, Gemini, Aries, Taurus, Leo, lalu di sini adalah Libra, ada Cancer, dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama yang pertama ada huruf F, lalu di sini ada huruf X, ada huruf C, ada huruf W, ada huruf G, ada huruf Z, ada huruf A. Selanjutnya ada huruf T, ada huruf O, ada huruf E. Selanjutnya ada huruf B, lalu di sini ada huruf Y, ada huruf R, lalu ada huruf P. Selanjutnya ada huruf V, ada huruf U, ada huruf K, ada huruf L, ada huruf N, ada huruf Q, dan yang terakhir di sini adalah huruf D. Ini adalah beberapa inisial nama yang muncul untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang mau personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo. Rahayu, rahayu, rahayu.